Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi di channel Saat Senja. Di video kali ini aku akan mengangkat sebuah kasus kriminal yang terjadi di New Zealand. Nah, kasus ini itu terjadi di tahun 2018 akhir, dan kasus ini menjadi sebuah kasus yang melibatkan dua negara. Jadi semua itu berawal dari perjalanan solo trip seorang cewek. Cewek ini bernama Grace Millen. Kali ini Grace Millen ini melakukan solo trip buat ngisi waktu jeda setelah lulus kuliah S1 di University of Lincoln dengan gelar sarjana di bidang marketer and advertising. Dan si Grace ini berencana untuk melanjutkan studinya ke S2. Grace Millen ini lahir pada tanggal 2 Desember 1996 di Essex, Britania Raya, Inggris. Ayah Grace Millen bernama David, ibunya bernama Gillian. Grace ini memiliki dua saudara yang bernama Declan dan Michael. Grace ini deket banget sama kedua orang tuanya, dan Grace ini selalu kasih kabar setiap dia melakukan solo tripnya ke berbagai negara. Grace adalah seorang cewek yang cantik, cerdas, dan juga menarik. Dia ini lulus kuliah dengan nilai yang memuaskan pada tahun 2018 lalu. Si Grace ini memang suka melakukan perjalanan solo trip, dan kebetulan saat tahun jedanya ini dia memilih pergi untuk berlibur ke New Zealand. Rencana Grace buat liburan kali ini adalah ke New Zealand, tapi sayangnya perjalanannya ke Auckland kali ini ternyata menjadi perjalanan terakhir dari Grace Millen. Sebelum Grace Millen ini sampai di Auckland, Grace ini ada di Amerika Selatan selama 6 minggu, dan Grace ini masuk ke New Zealand di tanggal 20 November 2018. Dia tiba di Auckland itu di tanggal 30 November 2018. Sebelum Grace Millen ini sampai di Auckland, ternyata Grace ini sudah ada janji sama seorang cowok, dan cowoknya ini dikenal dari dating apps Tinder. Jadi Grace ini main Tinder dan kenal sama cowok yang bernama Jesse Kempson. Nah, tanggal 1 Desember 2018 itu Grace ketemu sama Jesse Kempson yang dia kenal di dating apps itu. Mereka janjian ketemuan di area Sky City. Nah, Sky City adalah sebuah kompleks hiburan di kawasan pusat bisnis Auckland. Setelah mereka ketemu nih, tanpa rasa canggung mereka pun berpelukan, meskipun itu adalah pertemuan pertama mereka. Dan itu terlihat di rekaman CCTV di area Sikistai. Udah ketemu nih kan mereka, dan liburannya Grace ini dimulai dengan mendatangi beberapa bar sama si Jesse Kempson ini. Pertama mereka datang ke Andy's Burger Bar. Nah, di sana ya biasalah mereka ngobrol asik, dan gak kerasa karena udah agak malam. Terus karena si Jesse ini tahu tempat yang biasa turis datengin di Auckland, jadi setelah dari Andy's Burger mereka melanjutkan perbincangannya ke Mexican Cafe. Tempat Mexican Cafe itu ada di seberang jalan Andy's Burger. Setelah dari Mexican Cafe, mereka berdua ini menuju ke Bluestone Room. Di sana mereka minum alkohol, mereka juga terlihat berpelukan dan sampai berciuman juga. Karena udah hampir jam 10 malam, mereka berdua ini pergi ke Hotel City Life. Mereka memang berencana untuk menghabiskan malam bersama di Hotel City Life tempat si Jesse ini tinggal. Dan sejak saat itu, atau setelah si Grace ini terlihat di CCTV masuk ke dalam Hotel City Life, tapi Grace ini tidak pernah terlihat meninggalkan hotel tersebut. Pada tanggal 2 Desember atau keesokan harinya itu adalah hari ulang tahun si Grace. Nah, Grace ini otomatis dapat ucapan ulang tahun dong dari keluarga, dari teman deket lewat pesan teks di handphonenya. Tapi setelah beberapa hari berlalu, Grace ini nggak balas pesan dan nggak kasih kabar juga ke orang tuanya. Padahal Grace ini selalu kasih kabar ke orang tuanya. Keluarga mulai curiga, dan akhirnya orang tua Grace ini melaporkan kehilangan anaknya di kantor polisi Auckland pada tanggal 5 Desember 2018. Karena memang untuk melaporkan orang hilang itu harus nunggu 2 kali 24 jam, baru laporan itu akan diproses. Pihak kepolisian masih berasumsi mungkin si Grace ini ada di tempat yang susah sinyal.
Tapi akhirnya pihak kepolisian melakukan pencarian, dimulai dari tempat atau hotel Grace ini nginep. Kemudian dicek CCTV dan pada tanggal 1 Desember si Grace ini terlihat keluar dari hotel tapi tidak pernah balik lagi ke hotelnya. Polisi juga cek semua CCTV yang ada di Auckland dan akhirnya ada satu CCTV yang memperlihatkan Grace ini bertemu dengan seorang cowok. Polisi langsung mengakses Tinder dan sosial media milik Grace dan menemukan seorang cowok bernama Jesse Kempson. Karena curiga, polisi ini akhirnya mencari Jesse. Jesse akhirnya ditangkap pihak kepolisian. Setelah ditangkap, selama interogasi berlangsung, pernyataan Jesse ini selalu berubah-ubah. Awalnya Jesse ini mengiyakan kalau mereka memang bertemu untuk minum-minum, tapi setelah itu mereka berpisah. Kemudian pernyataannya itu berubah lagi. Jesse bilang ke polisi kalau memang mereka bertemu untuk minum. Kemudian setelah pergi minum, itu mereka ke hotel tempat tinggal Jesse ini dan melakukan hubungan seksual yang kasar dengan Grace Millen. Setelah mereka melakukan hubungan itu, si Jesse ini pergi ke kamar mandi dan dia bilang dia tertidur di sana sampai pagi. Dan saat si Jesse ini bangun, Jesse ini menemukan si Grace dalam keadaan tidak sadar diri di lantai. Dari pernyataan Jesse ini gak sinkron sama apa yang ditemuin polisi pada proses penyelidikan. Bukti yang ditemukan ternyata pada jam dimana kesaksiannya bahwa dia itu bilang dia tertidur di dalam kamar mandi. Ternyata kenyataannya si Jesse ini melakukan searching Google tentang dimana dia bisa beli koper besar, cairan pembersih, dan dia juga searching tentang tempat yang bernama Waitakere Ranges. Waitakere Ranges ini merupakan daerah pegunungan di luar Auckland. Setelah Jesse ini selesai searching, pagi harinya Jesse keluar dari hotel. Terlihat dia beli koper berukuran besar di sebuah tempat pusat perbelanjaan. Nantinya koper ini bakal digunakan Jesse buat masukin tubuhnya si Grace sebelum dibuang ke Waitakere Ranges. Nah, setelah membeli koper, Jesse ini kemudian pergi beli produk pembersih. Lanjut dia naik taksi, pergi ke persewaan mobil untuk sewa mobil yang bakal dipakai buat buang tubuh si Grace ini. Dan setelah habis sewa mobil, Jesse ini lanjut balik ke Hotel City Life. Sampai di hotel, Jesse ini langsung masukin tubuh si Grace ini ke dalam koper. Kemudian dia bersihin tempatnya pakai cairan pembersih yang dibeli dia tadi. Dan tanpa rasa bersalah, Jesse ini lanjut keluar lagi. Dia pergi ke Pheasant Bay buat ketemu sama cewek yang dia kenal di Tinder juga. Nah, setelah ketemu sama cewek ini, si Jesse ini balik lagi ke hotel buat ambil koper yang di dalamnya ada tubuh Grace Millen pakai troli yang cukup besar, dan itu terlihat di rekaman CCTV Hotel City Life. Kemudian dalam perjalanan ke Waitakere Ranges, Jesse ini mampir buat beli sekop yang bakal dia gunakan buat gali tanah buat ngubur koper yang berisi tubuh Grace Millen. Perjalanan berlanjut. Setelah sampai di Waitakere Ranges, Jesse ini gali lubang, tapi lubang yang digali buat ngubur koper itu tidak terlalu dalam. Di tanggal 18 Desember, Jesse ini ditangkap dan didakwa membunuh Grace Millen. Dan tubuh Grace Millen ini ditemukan tanggal 9 Desember di dekat Scenic Drive di Waitakere Ranges. Meski ditahan, Jesse ini tetap ngaku itu dia ngerasa dia nggak bersalah dan meminta banding. Dan selama menunggu bandingnya ini dipersidangkan, identitas Jesse ini dirahasiakan. Mahkamah Agung New Zealand akhirnya menolak banding Jesse untuk melanjutkan penekanan nama. Jesse pun dihukum atas tuduhan pemerkosaan, pelanggaran seksual, ancaman pembunuhan, dan penyerangan dalam 2 persidangan kekerasan seksual di hadapan hakim pada bulan Oktober dan November 2020. Dari kasus Grace Millen, persidangan dari kasus Jesse ini memang cukup lama ya, dari tahun 2018 berlangsung sampai tahun 2020. Kematian Grace Millen ini cukup mengejutkan karena belum pernah terjadi sebelumnya di New Zealand.
Perdana Menteri New Zealand pun membuat permintaan maaf kepada keluarga Grace Millen. Jadi, pesan yang bisa diambil dari kasus Grace Millen ini adalah bijaklah dalam mencari teman di platform dating apps. Sebenarnya platform ini cukup membantu kita buat dapet teman, tapi ya balik lagi, jangan mudah percaya sama orang baru. Bertemulah di tempat yang ramai dan tetap hati-hati. Oke, itulah kisah Grace Millen, seorang backpacker yang meninggal di tangan teman kencannya. Semoga kita semua terhindar dari hal yang tidak baik, selalu waspada dan hati-hati. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.